saya selaku kader Nahdlatul Ulama meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, untuk mengusut tuntas hilangnya nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masuknya para tokoh-tokoh PKI seperti Musa Al-Munawar dan DN Aidit ke dalam kamus sejarah tersebut. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah merupakan salah satu pejuang, ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, juga pencetus resolusi jihad yang mengobarkan semangat perjuangan di Surabaya. Kemudian Musa Al-Munawar dan DN Aidit adalah pengkhianat bangsa. Masa ini harus dibiarkan? Orang yang berusaha untuk membelokkan sejarah ini adalah sebuah kejahatan besar, dan ini tidak boleh dibiarkan. Penyelewengan sejarah, di situ Mbah Yai Hasyim Asy'ari ditiadakan dari sejarah, ya, dari kementerian. Kemudian yang dimunculkan adalah rombongan Pahlawi yang masuk di dalam sejarah itu, lantang menyuarakan. Adakah dari PBNU yang berani menyuarakan semacam itu? Gak bakalan ada, gak bakalan ada, karena PBNU sedang dalam cengkeraman Pahlawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah, sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, semakin hari semakin banyak yang menyuarakan tentang ketidakberesan PBNU. Semakin hari semakin banyak yang menyuarakan ketidakpuasannya terhadap PBNU dan banyaknya kejanggalan-kejanggalan. Oke, langsung kita simak video kejanggalan daripada PBNU yang mana memberhentikan seseorang ketua PJNU terpilih secara aklamasi, ya. Kemudian SK-nya nggak diturun-turunkan, begitu diminta SK-nya, yang turun bukannya SK tapi adalah surat cinta, yaitu menganggap bahwa ketua PJNU terpilih itu tidak layak untuk menjadi ketua PJNU. Miris kan? Miris sekali. Tapi yakinlah ya, suatu dusta, suatu pengkhianatan apalagi terhadap NU pasti akan menerima akibatnya. Pasti. Entah di masa tuanya beliau tidak akan mendapatkan kemuliaan, entah bagaimana. Semakin hari semakin dikasih umur usia, ya, yang terus bertambah usianya, akan tetapi akan menikmati kehinaan di akhir-akhir hayatnya, bisa juga semacam itu. Siapa yang saya maksudkan? Saya tidak bermaksud kepada siapa-siapa, kepada semuanya. Pada orang-orang yang berkhianat terhadap NU pasti akan menemui kehinaan di akhir usianya. Lihat saja nanti. Bukan saya menyumpahi, enggak, bukan saya mendoakan, enggak, tapi itu akan menjadi suatu kenyataan ketika panjenengan mengkhianati NU, perjuangan NU jenengan khianati, maka yang Anda dapatkan adalah sebuah kehinaan di akhir usia jenengan, di akhir masa-masa sepuh, di akhir masa-masa tuanya akan menerima kehinaan. Dan itu adalah hukum sebab akibat. Oke, langsung kita simak dulu bagaimana kejanggalan yang dirasakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Negeri menyampaikan kepada warga NU di Kabupaten Negeri bahwa pelaksanaan konferensi berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konferensi ulang. Padahal pada saat konferensi yang hadir pada itu juga ketua PBNU dan Katib Suriah PBNU yang memimpin langsung, dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan
tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK nggak datang, ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang. Benar kan apa yang saya katakan kemarin? Terpilih secara aklamasi pun ya, ketika jenengan bukan orangnya PB, maka jangan berharap SK jenengan turun. Jadi gini loh, sekarang PBNU itu sudah kayak partai, kayak ngurus partai. Ketika tidak sesuai, wah ini nanti ini bakal nggak dukung saya ini di 2026, maka nggak bisa, dengan segala rekayasanya kemudian tidak dikeluarkan SK-nya. Itu yang kita rasakan semacam itu, ya. Jadi SK itu nggak akan dikeluarkan, kemudian kalau diminta SK-nya entah bagaimana mencari alasan agar dapat membatalkan kepengurusan yang sudah terbentuk, sudah terpilih, baik secara aklamasi ataupun secara voting ya. Apalagi ini Kiai Mubarok itu adalah pengurus PC atau ketua PCNU 2 periode loh sebenarnya. Periode pertama terpilih dulu ya, sampai selesai kemudian terpilih lagi. Loh kok bisa-bisanya kemudian diberhentikan dengan alasan tidak layak, ya? Kan aneh itu ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Padahal konferensi ulang itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus mendatangkan MBC, mengadakan surat undangan, membuat LPC kembali. Maka dari itu teman-teman, khususnya panitia konferensi, kami tidak habis pikir. Monggo kalau nanti ada konferensi, siapa yang akan melaksanakan? Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan, silahkan mengadakan sendiri. Pas. Berat bagi kami, kalau PBNU ingin mengadakan silahkan mengadakan. Modern ya wis ngono kuwi. Susah loh ya. Konvercap itu ya, susah. Bukan mudah. Anggarannya juga banyak. Mengadakan konvercap. Waktu, menyita waktu ya, pikiran, tenaga. Kalau bukan orang-orang yang benar-benar di NU tidak bakalan mampu. Tapi entah kalau semuanya itu berjalan dengan uang karena suatu tujuan juga tujuannya uang, ya. Jadi NU kalau sampean jadikan kayak partai, maka kehinaan yang akan jenengan terima di akhir usia. Percayalah itu ya. NU malati. Mengajak kepada MBC yang mau dan kami terserah. Yang penting kami menyampaikan bahwa pada saat konferensi padahal pada saat konferensi kita ada calon 3 yang memenuhi syarat adalah 1 sehingga ditetapkan secara aklamasi, yakni beliau Bapak Haji Mubarok. Dan ternyata tidak tahu kenapa kok ada surat yang muncul hari kemarin. Monggo teman-teman disikapi, saya tidak akan berpolemik dan mempunyai usul-usul, tapi saya serahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Padahal yang namanya Kiai Mubarok adalah orang yang benar-benar cinta terhadap NU. Benar-benar cinta. Di saat sejarah NU ya dibelokkan, beliau itu lantang menyuarakan. Di saat ada istilahnya itu penyelewengan sejarah, di situ Mbah Yai Hasyim Asy'ari ditiadakan dari sejarah ya, dari kementerian, kemudian yang dimunculkan adalah rombongan Pahlawi yang masuk di dalam sejarah itu, lantang menyuarakan. Adakah dari PBNU yang berani menyuarakan semacam itu? Gak bakalan ada. Gak bakalan ada. Karena PBNU sedang dalam cengkeraman Pahlawi ya. Ono ae lah, terang-terangan wae. Namanya juga PB kan pengurus, wajar dong kita kritik. Kita tidak menghujat kok. Yang jelas PBNU dalam cengkeraman Pahlawi. Itu nyata, diakui nggak diakui, nyata. Surabaya, PCNU Surabaya seorang Habib. Habib itu kan sudah punya toh lembaga sendiri, sudah punya organisasi sendiri, namanya Robito Alawiyah. Kenapa dimasukkan NU? Sejak kapan Habib-Habib itu masuk NU? Kan aneh. Ini yang harus
harusnya kita perjuangkan nanti ya. Semoga orang-orang yang mengkhianati NU benar-benar mendapatkan walat. Saya selaku kader Nahdlatul Ulama meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, untuk mengusut tuntas hilangnya nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masuknya para tokoh-tokoh PKI seperti Musa Al-Munawar dan DN Aidit ke dalam Kamus Sejarah tersebut. Ini sangat membahayakan masa depan bangsa kita. Ada yang berani menyuarakan semacam itu? Gak ada. Ini karena bentuk sayangnya beliau, ya, Kiai Mubarok terhadap NU, terhadap generasi selanjutnya, agar tidak dibodoh-bodohi oleh sejarah palsu. Kalau NU saja dibegitukan, ya, dihilangkan pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian dihilangkan dari kamus sejarah NU, itu kemudian PBNU pada diam semuanya, nggak bersuara, ya, apakah kemudian bisa kita sebut sebagai pengurus NU? Nah, saya tanyalah di situ, ngurusi NU apa numpang urip ning NU? Gak ada yang selantang beliau ini, belum ada kita menemukan PJNU yang selantang beliau. Tapi orang-orang yang lantang semacam ini kemudian entah bagaimana caranya, pokoknya harus disingkirkan. Masih ingat dengan Mbah Yai Marzuki Mustamar juga disingkirkan atas nama apa? Katanya bermain politik praktis. Kemudian dari yang namanya Haji Muhyiddin yang dulu pegang PJNU Surabaya juga diganti oleh siapa? Oleh siapa kemarin tuh namanya, saya lupa tuh. Pokoknya Habib juga itu. Ya, Habib dari yang menjadi ketua juga di PBNU kemudian ditugaskan untuk memimpin PJNU Surabaya. Luar biasa permainanmu, Mbah, terbaca, Mbah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah merupakan salah satu pejuang, ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, juga pencetus resolusi jihad yang mengobarkan semangat perjuangan di Surabaya. Kemudian Musa Al-Munawar dan DN Aidit adalah pengkhianat bangsa. Masa ini harus dibiarkan? Orang yang berusaha untuk membelokkan sejarah ini adalah sebuah kejahatan besar, dan ini tidak boleh dibiarkan. Harus diusut tuntas siapa dalang di balik hilangnya nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan masuknya DN Aidit dan Musa Al-Munawar ke dalam Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masa depan bangsa sangat penting untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi ya. Ini adalah Kiai Mubarok, PJNU, ketua PJNU yang sekarang sudah diberhentikan ya, ketua PJNU Wonogiri. Orang selantang ini berbahaya bagi mereka yang ada di PBNU sekarang ya. Lantang orangnya, lantang karena benar, bersuara karena benar, berani karena benar. Maka orang-orang yang semacam ini memang harus disingkirkan bagi mereka, betul ya, berbahaya bagi mereka. Tapi kita nikmati aja ya, kita nikmati sambil kita tunggu bagaimana perjalanan mereka, bagaimana Allah akan menghinakan mereka, orang-orang yang sudah berkhianat di tubuh NU. Orang-orang yang seharusnya memperjuangkan NU akan tapi berkhianat di dalam NU. Kita tunggu aja bagaimana nasib mereka di hari tuanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.